Zahir Online. Jadi kalau kita punya data yang bagus ya, atau minimal data yang lebih akurat dan kita sudah punya misalnya informasi ya, data yang sudah diolah menjadi informasi. Nah, dalam situasi krisis ini biasanya saya sampaikan ke teman-teman ya. Pertama, kita harus review situasi dan bisnis kategori kita. Apakah kita terkena dampak negatif atau positif ya? Berapa lama kira-kira kemungkinan dampak negatifnya ke kita atau positifnya ya? Kemudian kira-kira misalnya dampaknya positif atau negatif itu berapa banyak ya. Jadi contohnya kemarin itu kalau dilihat dari kasusnya Haus, mungkin yang Mas Muhammad Ismail data kemarin itu, mereka juga turun sih sebetulnya salesnya. Tapi misalnya tidak separah mungkin teman-teman yang kebetulan mungkin offline-nya itu hampir 100%. Karena Haus misalnya, dia sudah bermain sebelum COVID-19 ini, dia sudah delivery dan online-nya sudah 50%. Nah, ini kita juga harus melihat nih situasinya kan gitu ya. Jadi kita harus review situasi kita, bisnis kategori kita seperti apa. Kalau Anda bisnis travel sekarang ini, waduh, itu ya memang paling berat sekarang. Itu hampir nol itu ya. Nah, kalaupun bisnis Anda bukan travel, misalnya makanan misalnya, ya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, tergantung situasinya tadi itu. Nah, itu juga ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyelamatkan revenue. Jadi itu dalam krisis ini tadi kembali ujung-ujungnya revenue dan cost. Revenue dan cost. Jadi kalau kita turun omsetnya atau revenue-nya, nah tentunya kita harus cari penyebabnya. Cari solusi. Nah, ini penting nih Mas Muhammad. Jadi mengetahui penyebab omset turun ini kalau nggak pakai data ya nggak bisa ya, kita kan mengira-ngira aja. Oh iya Pak, kan COVID ini di mana-mana kan turun pembelian. Iya, tapi kan misalnya pembelian dari mana, konsumen yang mana, produk yang mana, ya dan segala macamnya itu bisa berbeda keputusannya gitu. Nah, tadi itu online kah yang offline kah, kan ya segala macam gitu. Nah, sehingga baru kita bisa mengambil keputusan. Nah, termasuk misalnya tadi itu kalau kita punya data dan informasi ya, karena salah satu cara menyelamatkan sekarang ini misalnya orang dulunya mampu membeli satu produk. Misalnya kalau susu saya dulu itu ada yang 1 kilo. Katakanlah 1 kilo harganya 100.000 misalnya ya. Tapi dengan kondisi sekarang mereka masih mau memakai brandnya saya, tapi nggak mampu membeli 1 kilo gitu. Nah, karena produk saya tidak ada yang di bawah 1 kilo, maka orang nggak jadi beli brandnya saya. Mereka cari brandnya kompetitor. Nah, salah satunya adalah downsizing produk dan jasa istilahnya itu. Nah, kita buatlah misalnya 0,5 kilo, ya. Bisa juga produk yang lebih fleksibel. Vertical sales tadi itu kita cerita, horizontal sales kita juga cerita, ya. Mungkin juga soal pemakaian baru untuk produk yang ada itu juga bisa. Nah, sekarang misalnya alkohol pasti naik ya daunnya karena pemakaian barunya gitu untuk membunuh kuman-kuman yang ada ini gitu. Atau mencari produk baru. Nah, ya dengan situasi sekarang misalnya kalau ayam goreng kita jual offline, sekarang buatkan frozen food ayam gorengnya misalnya ya. Dan fokus kepada yang tentunya affordable, yang terjangkau. Nah, itu cara menyelamatkan itu menurut saya, tapi kembali informasi harus didapatkan untuk membuat keputusan-keputusan ini. Kemudian tadi ada revenue, ada cost ya. Kelola biaya itu dengan baik ya dan cari efisiensi. Nah, kembali tadi itu ya buatkan matriks tadi itu yang 4 kelompok itu. Nah, jadi kalau kita nggak punya informasi itu yang mana nih yang perlu nih, mana jangan-jangan kita salah potong biayanya, malah nggak jalan gitu ya. Nah, karena kita nggak punya informasi atau ada juga nih kadang-kadang temen nih yang saya lihat ada yang mereka itu misalnya dengan situasi sekarang bisnisnya itu sebetulnya sudah kena kanker. Nah, misalnya dokternya kalau kita punya informasi ini di mana kankernya, lalu kanker itu ternyata di kaki kanan misalnya ya. Nah, kalau kita punya informasi itu, maka dokter akan mengatakan bahwa amputasi itu kaki kanan. Ya, nggak menjalar kemana-mana. Betul, amputasi walaupun Anda cacat tapi minimal masih hidup. Tapi masih ada teman-teman karena nggak punya informasi dan nggak tahu, ya udahlah nggak usah, biar aja. Yang penting saya masih tetap utuh kaki saya gitu. Tapi kankernya menjalar ke kepala, otak gitu. Akhirnya mati. Jadi walaupun utuh tapi mati gitu. Nah itu kan karena informasi yang nggak jelas gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi kelola biaya dan efisiensi yang saya sampaikan di sini, itu
kritikal kita mempunyai informasi yang clear, jelas, dan akurat. Ya. Cash flow sama dengan apa yang saya cerita tadi. Ya. Nah, tentunya yang cash flow itu kalau kita nggak revenue-nya turun, ya berarti yang harus kita lakukan adalah ya biayanya yang harus kita kelola gitu. Nah, bagaimana kita mencari misalnya tempo dari piutang kita negosiasi ulang ya supaya cepat uang masuk ya. Mungkin kita berikan insentif untuk pembayaran cash misalnya. Nah, tapi memberikan insentif banyak juga teman-teman ini melakukan ini gitu. Nah, ini pengalaman saya juga. Pak, saya sudah lakukan, Pak. Saya berikan insentif untuk teman-teman yang bayar cash. Ternyata karena nggak ada data dan informasi yang benar, insentifnya kebesaran gitu. Sehingga sebetulnya rugi dia memberikan insentif itu untuk dapat cash yang di depannya itu misalnya ya. Lalu soal kelola hutang, semuanya yang saya sampaikan di sini juga ujung-ujungnya adalah bagaimana kita ya sebetulnya mengelola bisnis kita dengan mendapatkan informasi dan tentunya data-data yang lebih akurat. Nah, ini yang cerita yang tadi itu dari case study tadi itu ya, kalau memang kita tidak perlu ya, mungkin semua investasi baru ya, itu strateginya ke depan ya, tentu kita tunda dulu atau malah kita batalkan ya. Kemudian investasi yang lama misalnya ya bisa di reschedule atau mungkin dari simpan dan segala macamnya. Nah, kemudian juga tentunya ya saya berpikir bahwa strateginya ke depan, kalaupun Anda ingin mengembangkan ya atau investasi, fokuskan ke investasi yang bisa menghasilkan langsung revenue-nya dulu. Itu yang prioritas. Nah, makanya Haus kemarin itu kita juga cerita, Gufron juga sudah bilang sama saya, Pak, gimana Pak, sudah siap nggak kita mulai agresif lagi? Siap, saya bilang. Tapi saya bilang hanya untuk membuka outlet baru karena itu menghasilkan omset yang langsung. Yang lain-lain itu tunda. Ya. Oke. Jadi investasi yang langsung menghasilkan revenue itu tetap dilakukan ya? Betul. Dan itu yang prioritas harusnya kan gitu ya. Betul. Oke. Nah, dua yang ini yang terakhir mungkin ya. Jadi tetap ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan ya, tentunya tim kita itulah yang akan melaksanakan dan mengeksekusi semuanya. Nah, ini yang penting bagi saya bahwa walaupun ini cerita strategi keuangan ya ke depannya, bagaimana kita mengolah informasi ini juga tergantung dari tim kita juga. Bagaimana cara mereka menganalisa dan mengambil keputusan itu juga tergantung bagaimana timnya kita dan motivasi dari tim kita. Nah, di dalam situasi yang krisis ini kadang-kadang ya motivasinya lagi turun ya. Nah, kemudian mungkin saja kita harus mengurangi dan segala macam itu pasti akan berpengaruh juga ke moral dari timnya kita. Nah, ini yang penting kita coba bangun kebersamaan ya dengan komunikasi yang jelas ya, yang membuat mereka juga comfortable dengan situasi ini walaupun mereka tahu situasinya kurang baik ya. Jadi kemudian tentunya kalau ini sudah lewat ya, mungkin kalau saya bilang sama Gufron kemarin itu di House itu perkiraan saya itu Oktober ya, kita coba lihat gitu ya situasinya ya. Yep. Jadi akhir dari kuartal 3 itu, nah mungkin situasi ini sudah lebih baik walaupun tentunya masih tetap akan ada COVID-19 ini, tapi pada saat itulah mungkin kita, kalau kita yang siap duluan dari sekarang, mungkin kita yang menjadi di depannya. Jadi kadang-kadang orang yang nggak siap dengan apa yang harus kita lakukan tadi, ya, maka dia yang mungkin juga ketinggalan pada saat recovery proses ini sudah bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, konklusinya saya, nah ini karena waktu kita juga terbatas, gitu ya. Mungkin saya lebih suka tanya jawab nantinya, Mas. Nanti kita diskusi. Ya. Konklusinya saya begini ya. Jadi keputusan manajemen yang ada dalam situasi krisis maupun tidak krisis gitu ya, itu haruslah berdasarkan data dan fakta. Apalagi kalau krisis gitu ya. Nah, sehingga bagi saya jantung dari data itu adalah data keuangan ya. Karena kalau istilahnya saya di perusahaan-perusahaan besar saya itu adalah CFO atau Chief Financial Officer atau Direktur Keuangan, itu adalah tangan kanannya saya. Karena jantungnya saya itu adanya di situ. Karena apapun yang terjadi ya di perusahaan itu saya bisa lihat dari data keuangannya. Istilahnya saya itu adalah ini adalah
alat tes darah macam itulah gitu ya. Jadi kalau kita cek kesehatan itu mungkin tes darahnya, maka begitu tes darah itu banyak sekali yang bisa kita lihat sehat atau tidak badan kita. Oke. Nah, begitu juga dengan informasi keuangan, jadi sangat penting tentunya, bukan saja sekarang, ya sudah pasti masa datang. Nah, karena tadi itu kita cerita UMKM itu banyak masalah ini juga, memang saya selalu mengatakan ke teman-teman UKM, mulailah membangun data dan informasi sekecil apapun ya, dengan teratur, terstruktur, tergantung kemampuan Anda. Nantinya tentunya lama-lama harusnya Anda mempunyai sistem yang betul-betul bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan bagus.